Selamat siang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kelas 10 akan menyampaikan laporan, diskusi, tugas sosiologi, membuat video. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat siang kepada Ibu Dewi sebagai guru mata pelajaran sosiologi dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan drama singkat mengenai identitas sosial. Selamat menonton semuanya. Salam sosiologi. Tadi kita habis belajar identitas sosial kan sama Bu Dewi. Iya. Menurut kalian identitas sosial itu apa? Kalau menurut aku, identitas itu sebuah pembeda dari satu orang ke orang yang lain. Kalau menurut kamu ya? Kalau menurut aku sih tuh kayak identitas itu kayak ciri-ciri yang ada di dalam tubuh kita, baik bentuk fisik maupun kayak bentuk yang non fisik gitu loh. Non fisik itu contohnya kayak misalkan identitas kita di kelas itu sebagai ya warga kelas, terus identitas kita kalau misalkan ada yang jadi OSIS berarti sebagai OSIS kayak gitu. Dan biasanya identitas sosial itu diturunkan dari sebuah marga ya atau adat gitu ya. Ya itu termasuk ke identitas sebagai wujud sih. Terus ada juga identitas untuk menjadi proses. Kayak misalnya kita mau jadi ketua OSIS, berarti pasti itu ada proses kan? Iya, Ada benar. proses seleksi, wawancara. Iya, termasuk proses. Terus ada konsekuensi juga. Konsekuensi. Iya, konsekuensi identitas sosial tuh pasti banyak banget sih yang ngalamin juga. Karena kalau misalkan ada orang yang berkelompok gitu, itu lama-lama mereka ada rasa superior. Nah, rasa superior kayak gitu tuh bisa memunculkan eksklusivisme gitu. Mereka tuh jadi membataskan diri sama individu atau kelompok lain. Jadi mereka Iya. tuh kayak merasa dirinya itu Lebih apa ya, Iya. lebih tinggi dibandingkan Iya. dengan teman-teman yang lain. lebih pintar, lebih Iya, dan biasanya kalau misalnya identitas sosialnya emang relate gak sih sama kehidupan kita? Benar. Ternyata kayak Relate secara banget langsung sih. ada langsung ini kayak pasti ada yang iya, merasa paling unggul. atau emang mungkin ada juga yang sebenarnya dia kayak gitu, tergantung dari diri itu sama. Benar. Jadi identitas sosial itu sebenarnya ada dalam kehidupan kita. Iya, Dan pasti sering terjadi sih. iya betul betul. Aduh, hari ini aku wawancara OSIS. Kira-kira apa aja pertanyaannya? Aku takut banget. Pengen deh masuk OSIS 66. Tadi kakaknya bilang gimana ya? Ada kakak kelas. Tanya ah. Halo kak. Halo. Aku mau nanya. Kakak OSIS gimana ya? Soalnya aku mau wawancara OSIS. Ini kakak OSIS, kamu mau kenalin? Iya, aku OSIS. Kamu wawancara? Iya. Ayo boleh langsung aja ya. Oke, makasih kak. Ayo kita mulai wawancaranya. Kak. Pertanyaan ini aja sih, aku mau nanya aja apa alasan kamu yang buat kamu pengen jadi join di OSIS ini? Sebenarnya sih awalnya aku pengen karena aku pikir kalau misalnya kita ikut OSIS selama di SMA, aku bisa melatih leadership aku, kepemimpinan aku, dan kebetulan aku juga dulu sempat ikut OSIS. Oh, jadi udah pengalaman gitu ya? Terus boleh tahu apa aja sih kelemahan sama kelebihan yang ada di diri kamu? Mungkin kalau misalnya untuk kelemahan, kadang aku lupa manage waktu. Terus kalau misalnya untuk kelebihan, sejauh ini aku percaya diri, aku juga bisa nyampaikan apa pendapat aku, aspirasi aku yang bisa membantu aku buat join OSIS. Terus kalau misalnya nih kamu beneran diterima di OSIS, apa hal pertama yang pengen kamu lakuin? Yang pertama kali aku pengen lakuin adalah aku pengen menyuarakan aspirasi dari teman-teman semua. Karena aku sendiri pengen jadi humas, jadi aku pikir kalau misalnya dengan aku join OSIS, aku bisa menyuarakan apa pendapat dari teman-teman aku. Udah sih kayaknya segitu dulu aja, nanti selanjutnya kamu tinggal nunggu pengumuman. Kalau misalkan emang lolos, nanti kamu ikut di tes selanjutnya. Makasih ya Ria. Makasih banyak kakak. Ya. Kamu lagi
wawancara OSIS, capek banget deh. Ternyata banyak banget tau yang minat di OSIS di sekolah ini. Iya, tapi keren dong. Tapi ya sih, bagus. Tapi kamu tadi wawancarin pakai Almet gak? Aku cuma tenteng doang sih. Aku gak pakai. Emang kenapa? Masalahnya? Tapi kan Almet itu tuh sebagai identitas sosial sebagai wujud. Jadi Almet itu nunjukin identitas kamu bahwa kamu itu OSIS. Kalau misalnya kamu gak pakai Almet, pasti murid-murid yang lainnya juga bingung. Yang mana sih yang OSIS, yang mana sih yang gak OSIS. Karena identitas sosial sebagai wujud itu bisa dilihat dari seragamnya. Iya, ya, aku baru ingat. Aduh, pantesan tadi ya anak OSIS yang mau wawancara mengenai aku. Karena aku gak pakai Almet. Aku baru ingat juga kalau misalkan Almet itu bisa jadi pembeda aku dari anak yang lain. Kalau misalkan status aku di OSIS. Berarti nanti lain kali kamu pakai Almet kamu mana-mana biar nanti anak-anak lain tahu kalau kamu OSIS. Iya, lain kali deh aku pakai lagi. Oh iya Ria, berarti materi sosiologi kita udah selesai semua kan ya? Berarti tinggal presentasi buat ambil penilaian akhir. Ya, kalian semua udah paham kan guys? Udah, cuma emang ada beberapa yang belum paham. Nanti boleh dibahas bareng-bareng lagi nggak? Boleh banget dong, nanti kita belajar bareng ya. Iya, Rifda, identitas sosial sebagai proses menjadi itu apa sih? Kayaknya aku masih belum paham deh. Jadi, identitas sebagai proses menjadi itu sebuah proses untuk mencapai suatu status tertentu. Misalnya nih, kamu pengen jadi ketua kelas atau ketua organisasi, kamu harus ada seleksi tertentu dahulu. Iya benar, tapi jangan sampai salah kaprah loh ya. Soalnya identitas sosial sebagai proses menjadi sama sebagai wujud itu dia tuh pengertiannya 11-12, tapi sebenarnya beda. Kalau misalkan identitas sosial sebagai proses menjadi itu tuh pokoknya kamu pahami aja kalau misalkan itu ada suatu proses untuk mencapai suatu status. Tapi kalau misalkan sebagai wujud itu tuh udah dari diri sendiri, dari lahir. Contohnya kayak misalkan bentuk fisik kamu, contohnya bentuk mata kamu udah kayak gitu. Nah, bahkan nama marga kamu itu juga termasuk ke dalam identitas sosial sebagai wujud. Sekarang udah paham? Aku paham. Berarti nanti di dalam PPT itu aku masukin tentang dua hal itu aja kan? Iya. Oke. Oh iya Olive, coba lihat dong proses pengerjaan PPT sampai mana? Aku udah ngerjain kayak begini, menurut kalian ini oke nggak? Duh Olive, kok materinya nggak sesuai sih? Sebenarnya kamu paham nggak sih? Aku jujur belum terlalu ngerti Ria. Tapi emang kalau kayak gini salah ya? Kalau salah kalian boleh ngejelasin dulu nggak ke aku? Aduh, salah lah itu Liv. Terus kamu bilang nggak paham, nggak pahamnya tuh gimana? Kita kan udah ngerjain, ngejelasin berkali-kali. Kalau misalkan emang kamu nggak paham, kayaknya aku sama Ria aja deh yang ngerjain. Udah Rif, udah. Rif, mending kamu diem aja deh, biar aku sama Rif deh yang kerjain. Tapi kalau kalian yang ngerjain, aku nggak kerja dong. Kan aku juga mau kerja. Ya gimana lagi? Kan kamu juga nggak ngerti sama materinya. Kalaupun kerja nanti yang ada materi presentasi kita hancur. Ya udah kalau kayak gitu kalian ngejelasin ulang lagi aja ke aku. Emang kalau misalnya aku sama Rif udah jelasin lagi, yakin bisa langsung paham, langsung ngerti? Nanti aku coba Ria. Kok nilai aku nggak ada sih? Oh iya, kalau nggak salah kita kelompok mereka deh. Kalau kita kan nggak empat nggak sih? Kalian nggak mau dengerin aku ngomong ya kan? Iya. Tuh, batas apa sih Liv? Kita lagi ngobrol loh. Aku mau nanya kenapa nama aku nggak ada di nilai sosiologi Nilai yang mana? yang kemarin PPT. Lah, kan kamu kemarin nggak berkontribusi apa-apa pas buat PPT-nya. Aku kayak pengen banget dapet nilai. Kamu serius nanya ke kita kayak gitu? Waktu kemarin kita ajarin, emang kamu ngerti, paham? Padahal kita udah jelasin berkali-kali loh. Tapi aku udah minta kalian buat ngejelasin. Tapi kalian malah membatasi diri sama aku. Kalian sadar nggak kalau kalian itu nerapin konsekuensi identitas sosial? Kalian merasa superior dari aku. Kalian malah membatasi diri sama aku. Itu tuh perilaku menyimpang. Ya bisa kita kesel. Kamu tuh kita udah kasih tahu berkali-kali. Kenapa nggak paham juga? Kita nggak sekali dua kali ngejelasin ke kamu kali, kita berkali-kali dan kamu nggak paham-paham. Bahkan aku rasa kamu
bener gak mau belajar. Tapi kan aku udah minta kalian ngejelasin, tapi kalian malah menganggap aku kurang dari kalian. Padahal kan kita sama-sama manusia. Ya udah deh, minta maaf.